Novia Olivia and this is Brawijaya dari UB Radio untuk kamu, Brawijaya. Nah, hari ini ya aku pengen nanyain nih ke teman-teman UB, berhubung sekarang lagi di masa SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, atau teman-teman taunya ini SNMPTN ya. Kita pengen nanyain teman-teman UB tentang tips and trik bagaimana sih mereka masuk ke Universitas Brawijaya. Let's go! Nih, kakaknya namanya siapa dan dari jurusan mana nih? Delia dari Sastra Inggris. Rizka dari Sastra Inggris juga. Aku Zahra, Sastra Inggris juga. Angkatan berapa nih, Kak? Angkatan 2019 kita semua. Sama dulu sama. 2019 semua ya. Jadi kakak-kakak Sastra Inggris 2019 nih, buat adik-adik maba yang mau masuk ke Sastra Inggris 2019, siapa tahu ada tipsnya nih dari mereka ya. Pertama, ini masuk UB kemarin jurusan apa nih, Kak? Jurusan apa? Masuknya seleksinya jalur apa? Aku dari SNMPTN. Aku juga SNMPTN. Kalau aku mandiri. Mandiri ya. Jadi ada dua yang SNMPTN, satu yang mandiri. Mungkin aku tanya ke Kak Delia sama Kak Rizka dulu ya. Waktu SNMPTN kemarin ada kesulitan nggak sih, Kak, untuk kayak mendaftar ke UB atau memilih kampusnya? Gimana tuh? Kalau dari aku pribadi mungkin kesulitannya kan karena kita nggak tes apa-apa ya, jadi tuh nggak ada yang signifikan banget sih. Cuman mungkin dari pilihan kampusnya tuh harus lebih hati-hati, lihat juga kayak peluangnya, kayak jangan asal langsung milih. Misalnya di sekolah itu belum pernah ada koneksi atau kakak tingkat yang belum pernah di universitas tersebut, mendingan jangan dulu gitu. Karena kalau aku pribadi, aku milih di UB karena emang pertama pengen di sini, dan sebelumnya emang aku punya kakak tingkat yang udah pernah masuk sini gitu. Kalau Kak Delia sama ya? Iya, cuma mungkin lebih kayak banyak riset sendiri gitu untuk nyari universitasnya. Kemarin riset milih univ di mana aja nih kalau Kak Delia sama Kak Rizka? Aku emang pengennya di Brawijaya. Pilihan satu ya? Kalau Kak Rizka pilihan satu, berarti dua-duanya ini keterima di UB jalur SNMPTN dan pilihan satu dua-duanya ya, Kak ya? Iya. Oke, nah tadi selain tips and triknya tadi untuk melihat riset dulu ya, kemudian cari tahu apakah ada kakak tingkat lain yang udah masuk ke UB, ada tips lain nggak nih, Kak? Mungkin dari nilai bisa dipertahanin dari awal. Tapi aku sendiri nggak ranking sih, cuma yang penting nilainya nggak naik turun. Tapi mitos tentang orang-orang yang masuk SNMPTN itu adalah orang-orang yang hoki, itu benar nggak sih? Benar. Oh, benar ya? Karena sebenarnya kan banyak juga teman-teman SNMPTN yang emang udah memang oke gitu, udah emang pinter dia masuk UB, udah memang beneran masuk gitu. Tapi menurut kakak mitos itu bener nggak sih? Kalau Kak Rizka? Mungkin 50-50 ya, ada benernya ada enggaknya juga, karena ya kalau udah hoki kan ya alhamdulillah gitu mungkin bakal keterima. Cuman kalau aku pribadi emang alhamdulillahnya ranking gitu, terus bisa mempertahankan juga nilainya. Terus emang dari kalau aku dari SMA, itu kan SMA aku swasta kan, Kak, jadi kayak rajin-rajin aja ikut lomba gitu kalau aku, biar bisa ikut mendongkrak nilai. Oke, nah itu SNMPTN. Kalau mandiri nih, Kak siapa tadi namanya? Zahra. Kak Zahra. Beda banget pasti sama SNMPTN ya, cara masuknya dan tips and trik belajarnya nih, Kak Zahra. Mungkin boleh dong diceritain ke mahasiswa yang calon mahasiswa UB ya, yang mau daftar nanti di jalur mandiri gitu. Ada tipsnya tersendiri nggak buat belajar? Tipsnya, yang penting kalau SNM kan, ya tadi kan mereka nggak ada tesnya kan. Kalau aku sebenarnya yang nggak jauh beda sama nyiapin SBM ya, pasti dari pelajaran yang biasanya tuh sama apa sih dulu skolastik gitu-gitunya ya. Itu sih pasti ya kalau dari tesnya ya. Tapi tesnya susah nggak sih, Kak, kalau untuk UB sendiri? Kalau menurut aku waktu tahun aku alhamdulillah nggak begitu susah sih. Maksudnya dari teman-temanku yang nyobain di sini juga, menurut mereka dibanding univ lain ya, karena mereka nyoba di univ lain, di UB relatif lebih mudah gitu. Tapi karena mungkin kita angkatan 19 gitu ya. Terus kalau angkatan sekarang kan pasti jalur penerimaannya juga berbeda gitu. Jadi mungkin ada tips nggak nih buat adik-adik mempersiapkan yang berbeda ini gitu. Karena risetnya sekarang kayaknya dari tahun ke tahun selalu berbeda gitu untuk cara masuknya. Kakak sendiri ada saran nggak nih, atau buat adik-adiknya gimana? Sarannya gimana? Saran buat adik-adik yang nanti anak adik-adik SMA yang mau masuk ke UB gitu. Ada saran nggak masuk ke UB? Mungkin karena sistemnya udah beda, jadi lebih sering update informasi-informasi yang terbaru. Karena kita kan juga nggak tahu yang sekarang masuknya kayak gimana. Jadi lebih sering update aja sih. Oke, kalau gitu merekomendasikan UB ke adik-adiknya nggak?
Oke, baiklah kalau gitu terima kasih banyak ya Kak. Semoga harinya selalu bahagia. Amin. Terima kasih. Mendadak kita bertemu dengan salah seorang artis UB Radio. Ya, balik lagi ya Kak ya. Udah lama Yes. banget kita nggak siaran Bener bareng. Mendadak tadi ketemu dan jadinya aku pengen nanya juga nih. Boleh. Oim masuk ke UB itu dulu di jalur seleksi apa? Wah, karena di vokasi itu ya, fun fact nih ya, buat semua teman-teman UB Radio ya. Buat semua teman-teman UB Radio, aku masuk di jalur prestasi Oke, jadi Oim ini vokasi tahun angkatan berapa nih? 2020. Vokasi 2020 dan masuknya jalur prestasi. Prestasi. Kan ada SNM, SBM, juga prestasi Kak. Oke. Nah, aku masuk ke prestasi. Wah, orangnya pinter banget ya, prestasi banget gitu. Nah, mungkin Oim ada nggak sih tips and trick buat calon-calon mahasiswa baru UB gitu ya, yang mau masuk UB gini kan, apa gitu tips and trick buat masuk UB? Oke deh, buat kamu semua nih, Sobat UB Radio yang di luaran sana pengen banget ya masuk ke UB, apalagi di vokasi. Lewat jalur prestasi, perbanyak banget portofolio yang kamu punya. Oke. Karena di vokasi sendiri kan membutuhkan portofolio yang banyak tuh Kak. Mulai dari bikin film, atau mungkin kamu DKV gambar dan sebagainya, perbanyak portofolio kamu dan upload yang paling bagus, dan jangan lupa berdoa. Oke, bener banget tuh. Tapi emang portofolio bantu banget ya Oim pas Oim mau masuk kemarin? Bener, bantu banget Kak. Demi Allah, aku cuma ngumpulin 2 portofolio Oke. yang menurut aku tuh oke lah ya, ini udah bisa masuk gitu, dan ternyata masuk dengan nilai aku yang menurut aku pas-pasan. I see. Jadi jalur masuk UB itu nggak cuma 1, 2, atau 3 doang ya Sobat UB Radio, tapi masih banyak jalur lain kalau kamu mau masuk ke Universitas Brawijaya. Brawijaya. Kayak Oim nih ya, yang berprestasi sekali. Hai. Oke, thank you banget ya Oim ya. Kita sudah bersua kembali. Kapan-kapan kita main lagi ya Kak ya. Siap. Oke, see you, bye-bye. Oke, next kita udah ketemu lagi nih sama kakak-kakak cantik ini ya. Kalau boleh tahu nih Kak, kasih tahu kita dong namanya, jurusannya sama angkatannya. Halo, aku Gaby dari Diksasindo 22 Fakultas Ilmu Budaya. Aku Rara dari Diksasindo 22 FIB juga. Aku Zahra dari FIB Prodi Diksasindo angkatan 22. Oke, satu angkatan nih ya Sobat UB Radio, sama-sama Diksasindo, sama-sama angkatan tahun 2022. Nah, Via pengen nanya dulu nih Kak, pertama masuk UB kemarin jalur seleksinya jalur seleksi apa sih? Aku SBMPTN. Aku SNMPTN. Aku SBMPTN. Oke, ada 2 orang yang SBMPTN, ada 1 orang yang SNMPTN. Nah, karena kebetulan nih Kak, kita udah masuk ya ke masa-masa seleksi nasional berdasarkan prestasi atau dulu kita kenalnya SNMPTN. Ada tips nggak nih buat Kak Rara mungkin ya yang SNMPTN? Ada tips nggak nih buat calon-calon mahasiswa baru yang mau masuk ke UB jalur SNMPTN atau sekarang SNBP? Kata aku sih tipsnya tingkatin nilai rapor ya, karena itu penting banget sih buat masuk seleksi SNMPTN. Oke, berarti nilai rapornya harus benar-benar dijaga ya Kak ya. Oke, kalau mungkin ada kesulitan nggak sih kemarin waktu masuk di SNMPTN? Sebenarnya agak sulit sih karena dari jurusan aku juga banyak saingannya juga ya di satu kelas juga, jadi harus benar tingkatin nilai rapornya sih. Oh, berarti dari SMA-nya kemarin itu banyak ya yang mau milih masuk ke UB dan di jurusan yang sama? Jurusan sama ada sih waktu itu pernah. Tapi banyak yang pengen masuk ke UB. Iya. Jadi bersaingnya juga sama teman-teman satu SMA ya? Iya. Bukan cuma dari beda sekolah, Iya. tapi ini di sama sekolah, satu sekolah yang sama Iya, gitu. benar. Oh, I see. Oke. Kalau buat Kak Gaby sama Kak Zahra nih, kira-kira ada tips and trick nggak nih buat adik-adik yang mau masuk ke UB jalur SBMPTN? Kalau dari aku sih emang kalau jalur SBMPTN kan pasti kita gembur-gemburnya ini ya, les gitu kan. Belajar ya? Tapi sebenarnya nggak les pun kita tetap bisa gitu untuk ikut SBMPTN dan lolos gitu. Jadi nggak cuma lewat jalur hoki doang sih, yang penting kita bisa planning waktu belajarnya kapan gitu. Dari hari mungkin setelah SNMPTN pengumuman gitu ya, kalau misalnya emang nggak lolos kita bisa belajar, dibikin planning gitu, sama siapin buku-bukunya gitu sih. Oke. Kalau Kak Zahra nih ada tips nggak nih buat calon mahasiswa baru?
Kalau dari aku sih yang pasti belajar, terus jangan lupa juga berdoa sama minta doa orang tua sih yang penting. Minta restu paling Iya, utama ya. iya itu penting banget sih. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih aku pengen nanya buat Kak Rara atau ketiga-tiganya nih ya mungkin ya. Jalur masuk SNMPTN itu mitosnya adalah orang-orang yang hoki doang. Bener nggak sih? Stereotype itu bener nggak sih? Atau ternyata itu stereotype yang salah gitu? 50-50 sih, soalnya kan kita juga berdoa juga, berusaha juga, jadi nggak mungkin masuk itu bakal sia-sia gitu aja gitu kan. Pasti ada, mungkin ada jalur hokinya, mungkin ada yang belum berkesempatan gitu, jadi tergantung sih. Oke siap. Kalau gitu thank you so much ya Kak ya sudah mau ngobrol barengan sama aku. Makasih Beradio. Nah Sobat UB Radio, kita ketemu lagi sama mas-mas yang cakep-cakep ini. Kita tanya dulu nih satu-satu, namanya siapa, dari jurusan mana, sama angkatan berapa nih Kak? Oke, nama aku tuh Satria Nuga Pratama dari Agroekoteknologi angkatan 2021. Oke, perkenalkan nama aku Calvin Ramada dari angkatan 20, labnya Tanah, prodinya Agroekoteknologi. Kakaknya? Nama aku Rasya dari Fakultas Pertanian, prodi Kehutanan. Nama aku Razan Wiragani Ahmad, biasa dipanggil Razan. Aku dari program studi Agroekoteknologi angkatan 2021. Oke, ini berarti dari FP semua ya, rata-rata ya. Dan Via pengen nanya nih, kemarin masuk UB itu jalur masuknya lewat mana? Jangan bilang lewat veteran lo ya. Lewat mana nih jalur masuknya? Ya kalau aku tuh kemarin dari SNMPTN Kak. Oke, kakaknya? Jalur non beasiswa ya, mandiri. Oke, kakaknya jalur Iya, mana? aku juga mandiri. Kalau kakaknya? Ya, aku dari lewat jalur SBMPTN. SBM, berarti ada satu SNM, ada satu SBM, ada dua mandiri. Oke, aku pengen nanya dulu nih, pertama sama Kak siapa tadi? Satria. Kak Satria buat jalur SNMPTN. Kemarin itu susah nggak sih buat masuk jalur SNMPTN yang kalau kata orang-orang tuh jalur hoki gitu? Kalau susahnya menurutku enggak ya, tapi kita harus pinter gimana kita itu melihat nilai kita sesuai sama jurusan yang kita mau Kak. Jadi Oke. harus pandai menganalisis juga Kak, menurut aku. Oke, ada tipsnya nggak nih buat calon-calon mahasiswa baru yang nantinya pengen masuk ke UB lewat jalur SNMPTN yang sekarang berganti nama jadi SNBP? Ya, mungkin kalau tips dari aku singkat aja ya Kak, simple. Ya kita tuh harus rasional lah. Kita harus menjumlah dulu nilai kita. Terus kita harus mencari tahu juga jurusan yang kita sesuai itu kira-kira peluangnya itu bagaimana. Kita harus menyesuaikan nilai kita dengan jalur atau program studi yang kita inginkan. Jadi harus profesional aja Kak. Oke, siap. Kalau kakaknya nih jalur SBMPTN, ada nggak sih tips and trick tersendiri untuk belajar gitu ya masuk di jalur SBMPTN untuk ke UB? Nah, kalau kita bicara soal SBMPTN, ini ada banyak strategi. Yang pertama itu dari strategi kita belajar. Nah, contoh kita mungkin yang paling kalau dari tahun kemarin itu yang paling mudah untuk kita pahami kan yang TPS itu kan, yang soal penalaran dan sebagainya. Nah, kemudian strategiku waktu itu difokusin di belajar TPS itu. Nah, kemudian untuk strategi yang kedua itu kan setelah keluar hasil, itu kita harus bisa serasional mungkin gitu buat menata gitu pilihan kita. Yang pertama itu memang pilihan utama kita. Terus yang kedua ini pilihan mana kalau aku kemarin itu yang sekiranya aman. Gitu. Jadi ketika aku memang dari dulu itu ingin masuk UB, jadi mau cari aman lah. Yang penting Berarti masuk UB pilihan satu ya. Ya. Kalau jurusannya it's okay yang mana aja karena okay. emang pengennya masuk UB gitu. Ya, Gitu ya. betul. Oke, siap. SNM Muda, SBM Muda, sekarang kita ke kakak-kakak jalur mandiri. Ada tips and triknya nggak nih pas kemarin masuk ke UB lewat jalur mandiri? Atau apakah UB ini merupakan pilihan pertama atau enggak? Oke, baik, terima kasih ya waktunya. Sebenarnya saya gap year 2 tahun ya. Saya angkatan 18. Saya 2 tahun itu kerja dan belajar juga. Jadi kenapa saya masuk di UB Jalur Mandiri, karena ya memang harus tuntutan sih. Jadi saya belajar itu 2 tahun di ya salah satu bimbel lah untuk memantapkan diri saya. Akhirnya ya dilihat dari nilai dan kemampuan saya, cocoknya di pertanian, di agro. Jadi ya harus menerima lah legowo. Jadi ya disiapkan dulu lah untuk adik-adik nanti ya, dipersiapkan
mulai sekarang nilainya ditata dan semangat belajar, jangan pantang menyerah ya. Oke, semangat teman-teman. Oke, kalau Kak Rasya gimana nih? Masuk UB jalur mandiri, tips and triknya buat adik-adik yang mau masuk supaya bisa lolos ke UB. Sebenarnya sih kalau aku Kak, rencananya kan awal bukan UB ya. Oke. Tapi kalau mau jalur mandiri harus banyak-banyak konsul lah ke guru BK biasanya terkait nilai kalian tuh cukupnya di prodi apa, fakultas apa. Soalnya kan guru kalian biasanya yang lebih ngerti gitu Kak. Soalnya aku juga masuk ke Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya ini atas saran guru juga. Oke. Karena dilihat dari nilai gitu kan. Itu sih, lebih banyak-banyak konsul sama guru kalau kayak gitu. Oke, banyak-banyak konsul, pertahankan nilai, banyak-banyak belajar gitu ya, dan kita harus tahu juga batasan kita itu di mana gitu kan ya. Jadi kita bisa memilih jurusan yang sesuai sama kita. Dan terakhir kayaknya juga oke banget ya, kayak berdoa nih. Iya, Wajib betul, banget kan? betul. Konkret. Wajib banget berdoa dan meminta restu dari orang tua. Nah, oke deh, Sobat UB Radio, thank you banget ya kakak-kakaknya udah mau ngobrol sama Via. And see you on the next This is Brawijaya.